Hello, my name is Ola Reinders. Hello, my name is Ola Romani. Hi. No, it's you. Okay. Hello, my name is Ola Romani. Akhirnya skuad Garuda kumpul lengkap untuk TC. Ole Romeni jadi pemain pertama yang datang lebih awal ke Indonesia. Di sisi lain, John Hartman yakin timnas Indonesia lolos grup neraka Piala Asia 2027. Heboh, John Hartman siapkan 2 striker keturunan ganas untuk timnas Indonesia. Persaingan makin gila. Asnawi dan Arhan terancam tersapu pemain naturalisasi. Akhirnya skuad Garuda kumpul lengkap untuk TC. Ole Romeni jadi pemain pertama yang datang lebih awal ke Indonesia. Di sisi lain, John Hartman yakin timnas Indonesia lolos grup neraka Piala Asia 2027. Kabar terbaru datang dari striker timnas Indonesia, Ole Romeni, yang dikabarkan telah tiba lebih awal di Indonesia jelang agenda pemusatan latihan atau training camp timnas Indonesia untuk menghadapi 2 pertandingan penting pada bulan Juni mendatang. Kedatangan lebih cepat sang pemain langsung menjadi sorotan para pencinta sepak bola tanah air, khususnya para pendukung Garuda yang sudah tidak sabar melihat kekuatan terbaru skuad Merah Putih berkumpul lengkap. Timnas Indonesia sendiri memang tengah mempersiapkan diri secara serius untuk menghadapi jadwal pertandingan internasional yang sangat penting. Persiapan matang terus dilakukan oleh tim pelatih demi menjaga peluang Garuda tampil maksimal di laga mendatang. Suasana optimisme kini mulai terasa karena beberapa pemain naturalisasi dan pemain abroad mulai berdatangan ke Indonesia lebih awal dibanding jadwal yang telah ditentukan. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian tentu saja Ole Romeni. Pemain keturunan Belanda yang kini menjadi bagian dari timnas Indonesia itu diketahui sudah berada di Indonesia bahkan sebelum training camp resmi dimulai. Kehadirannya lebih cepat membuat banyak supporter penasaran mengenai tujuan kedatangannya ke tanah air. Informasi kedatangan Ole Romeni pertama kali ramai dibicarakan setelah sang pemain mengunggah Instagram Stories yang memperlihatkan dirinya baru saja tiba di Indonesia. Unggahan tersebut langsung membuat heboh media sosial dan menjadi perbincangan hangat di kalangan supporter Garuda. Banyak yang menyambut positif keseriusan sang striker yang memilih datang lebih awal demi mempersiapkan kondisi terbaik bersama timnas Indonesia. Namun menariknya, Ole Romeni ternyata tidak langsung menuju Jakarta ataupun pusat training camp timnas Indonesia. Pemain yang memiliki gaya bermain modern itu justru memilih berlibur lebih dahulu ke Lombok untuk menikmati suasana tenang sebelum memasuki agenda padat bersama skuad Garuda. Pulau Lombok diteli bukan tanpa alasan. Ole Romeni disebut tertarik dengan keindahan alam Lombok yang dianggap lebih tenang dan nyaman dibanding Bali. Suasana pantai yang masih alami, serta lokasi wisata yang tidak terlalu padat, membuat Lombok menjadi tempat ideal untuk beristirahat sekaligus menjaga kondisi fisik dan mental pemain sebelum kembali fokus ke dunia sepak bola. Keputusan Ole Romeni menikmati liburan di Lombok juga dianggap sangat tepat, mengingat dirinya baru saja menyelesaikan musim yang cukup berat bersama klubnya di Inggris. Pemain berusia muda tersebut memang sedang menikmati masa jeda kompetisi yang cukup panjang setelah klubnya mengalami hasil kurang memuaskan musim ini. Situasi itu membuat Ole Romeni memiliki waktu libur lebih panjang dibanding beberapa pemain lain, sehingga dirinya memanfaatkan momen tersebut untuk datang lebih awal ke Indonesia. Selain berlibur, kedatangannya juga diyakini menjadi bentuk keseriusan dan antusiasmenya bersama timnas Indonesia. Berdasarkan berbagai laporan terkini, per Mei 2026, Ole Romeni memang sedang menikmati waktunya di Indonesia sebelum bergabung penuh bersama skuad Garuda. Ia disebut ingin mengeksplor tempat-tempat indah yang jarang dikunjungi wisatawan, sekaligus menikmati atmosfer Indonesia lebih dekat. Meski begitu, kedatangan lebih awal Ole Romeni juga sempat memunculkan berbagai spekulasi di kalangan supporter sepak bola Indonesia. Banyak yang mulai mengaitkan kehadiran sang pemain dengan rumor transfer menuju klub Liga 1 Indonesia. Nama beberapa klub besar seperti Persib Bandung dan Persija Jakarta bahkan mulai ramai dikaitkan dengan Ole Romeni. Tidak sedikit bobotoh maupun The Jackmania yang berharap striker timnas Indonesia tersebut bisa bermain di Liga 1 Indonesia pada musim depan.
Akan tetapi, hingga saat ini, kabar tersebut masih sebatas rumor dan spekulasi supporter saja. Peluang Ole Romeni bergabung dengan klub Liga 1 Indonesia dalam waktu dekat masih cukup kecil, mengingat dirinya masih terikat kontrak bersama klub Inggris Oxford United. Kontrak yang masih berjalan membuat kemungkinan transfer ke Indonesia belum menjadi prioritas utama bagi pemain. Selain itu, Ole Romeni juga masih memiliki peluang melanjutkan karir di Eropa, sehingga masa depannya masih terus menjadi perhatian publik sepak bola Indonesia. Karena itu, kedatangan awal Ole Romeni ke Indonesia lebih diyakini sebagai bagian dari masa liburan sekaligus persiapan awal sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia. Kehadirannya lebih cepat tentu menjadi sinyal positif bagi skuad Garuda yang tengah membangun kekuatan baru demi menghadapi pertandingan mendatang. Kini, para supporter tinggal menunggu kedatangan pemain-pemain naturalisasi lainnya dari Belanda maupun Eropa yang dijadwalkan segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Kehadiran Ole Romeni menjadi salah satu kabar menggembirakan yang membuat supporter semakin optimis. Selain kualitasnya di lini depan, antusiasme sang pemain terhadap Indonesia juga mendapat apresiasi besar dari publik sepak bola nasional. Kini menarik dinantikan, kapan para pemain naturalisasi lainnya mulai tiba di Indonesia dan bagaimana persiapan akhir Timnas Indonesia sebelum menjalani pertandingan penting. Di sisi lain, John Hartman yakin Timnas Indonesia lolos grup neraka. Suasana panas mulai terasa usai hasil drawing Piala Asia 2027 resmi keluar dan membuat Timnas Indonesia harus tergabung di grup berat antara tim-tim kuat Asia seperti Qatar, Jepang, dan Thailand. Banyak yang menyebut ini sebagai grup neraka karena dihuni negara dengan kualitas dan pengalaman besar di level Asia. Namun, John Hartman justru menunjukkan rasa percaya diri tinggi dan sama sekali tidak takut menghadapi tekanan besar tersebut. Pelatih Timnas Indonesia itu bahkan optimis skuad Garuda mampu memberi kejutan besar dan lolos ke fase grup berikutnya di Piala Asia 2027. Percaya diri John Hartman semakin tinggi setelah kedatangan 5 pemain naturalisasi baru yang siap memperkuat Timnas Indonesia. Hadirnya Mitchell Lee Baker, Luke Vickery, Pascal Struijk, Dean Zandbregen, dan Jensen Silt membuat kekuatan Timnas Indonesia disebut semakin solid di semua lini. John Hartman pun mengatakan kepada supporter Timnas Indonesia bahwa skuad Garuda kini memiliki mental berbeda dan tidak lagi takut menghadapi tim besar Asia. Menurutnya, kombinasi pemain lokal dan naturalisasi baru bisa menjadi senjata kuat untuk membuat kejutan di turnamen nanti. Supporter Timnas Indonesia pun langsung ramai memberikan dukungan dan berharap skuad Garuda benar-benar mampu membuktikan ucapan sang pelatih di Piala Asia 2027 nanti. Heboh, John Hartman siapkan 2 striker keturunan ganas untuk Timnas Indonesia. Bocoran terbaru, 2 calon pemain keturunan yang siap diproyeksikan untuk naturalisasi oleh pelatih John Hartman di Timnas Indonesia. Dalam kabar yang baru saja mencuat dan menggemparkan jagat sepak bola Indonesia, muncul 2 nama besar pemain keturunan yang tengah menjadi incaran utama pelatih kepala Timnas Indonesia, John Hartman, untuk segera menjalani proses naturalisasi demi memperkuat daya gedor lini depan Garuda. Berita ini bukan hanya sekedar rumor biasa yang beredar tanpa dasar kuat, melainkan merupakan sebuah sinyal yang sangat kuat dan signifikan bahwa tim nasional Indonesia tidak hanya berfokus pada pemain lokal saja, tetapi juga serius membidik talenta luar negeri yang memiliki darah keturunan Indonesia agar bisa mencuri perhatian dan memberikan kontribusi optimal di level internasional. Hal ini menggambarkan betapa ambisinya manajemen tim untuk meningkatkan kualitas dan kekuatan skuad dalam menghadapi berbagai kompetisi besar yang semakin ketat persaingannya. 2 sosok ini keduanya berposisi sebagai striker yang memiliki potensi besar untuk mengubah nasib dan performa menyerang tim nasional Indonesia, diharapkan bisa memberikan suntikan semangat sekaligus menjadi ancaman menakutkan bagi pertahanan lawan-lawannya di setiap laga. Kehadiran mereka bukan hanya akan menambah opsi permainan dan kreativitas di lini depan, melainkan juga menjadi simbol revolusi dan ambisi besar tim sepak bola Indonesia untuk tampil lebih garang dan agresif di setiap kesempatan. Langkah ini menunjukkan keputusan yang cukup berani dan strategis yang memperlihatkan betapa seriusnya manajemen Timnas Indonesia dalam mengejar prestasi lebih tinggi dan meningkatkan daya saing di kancah internasional, khususnya dalam menghadapi tantangan Asia dan dunia. Kabar ini secara tegas diungkapkan oleh staf khusus Menteri Hukum dan HAM, Nur Korompot, yang melalui akun Instagram pribadinya membocorkan informasi penting tersebut ke publik dengan bahasa yang lugas dan penuh keyakinan. Nur Korompot sebelumnya sempat memberikan petunjuk bahwa setidaknya ada 5 nama pemain keturunan yang tengah dikaji dan dipertimbangkan untuk proses naturalisasi. Namun kini 2 di antaranya dipastikan akan segera menjalani prosedur hukum dan administratif agar bisa memperoleh status kewarganegaraan Indonesia secara resmi, serta dapat langsung membela merah putih di berbagai ajang kompetitif mendatang. Pernyataan
Pernyataan resmi ini tentu saja mampu memanaskan suasana dan menimbulkan rasa penasaran yang luar biasa di kalangan pecinta sepak bola dan pengamat olahraga tanah air, sekaligus menambah antusiasme dalam menyambut perkembangan positif tim nasional. Salah satu dari dua nama tersebut adalah Luke Vickery, seorang striker berbakat dan berpengalaman yang saat ini bermain untuk klub MacArthur FC di kompetisi A-League Men untuk musim 2025-2026. Kehadirannya dalam daftar kandidat pertama menegaskan betapa serius dan terukurnya pembinaan tim nasional saat ini dalam menggali dan merekrut talenta berkualitas yang memiliki darah keturunan Indonesia dari berbagai belahan dunia. Bersama dengan Luke, nama Mitchell Baker juga muncul sebagai pemain muda potensial yang tengah diproses untuk naturalisasi dan siap memberikan warna baru dan kekuatan segar dalam lini depan timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih John Hartman. Demikian dikonfirmasi oleh Nur Korompot lewat unggahan Instagram pribadinya di akun Nur Korompot Talks yang mendapat perhatian luas dari netizen dan media olahraga. Luke Vickery ini sebenarnya sudah bukan sosok asing bagi publik penggemar sepak bola Indonesia. Ia sebelumnya sempat terang-terangan mengungkapkan keinginannya untuk membela timnas Indonesia, sehingga kehadirannya sebagai target naturalisasi terbilang cukup dinanti-nantikan oleh banyak pihak, mulai dari pengamat, pelatih hingga supporter yang berharap meningkatkan kualitas timnya. Namun kehadiran Luke yang sudah cukup dikenal dengan kemampuan teknis dan pengalaman bermain di Liga Profesional Australia ini akan semakin lengkap dengan munculnya nama Mitchell Baker yang mungkin saja belum banyak dikenal di kalangan masyarakat luas, sehingga menimbulkan rasa penasaran yang besar untuk menggali lebih dalam tentang sosok berbakat yang satu ini dan potensinya dalam memberikan dampak signifikan untuk masa depan sepak bola Indonesia yang tengah berkembang pesat. Melalui penjelasan lebih lengkap dari Nur Korompot, terungkap bahwa Mitchell Baker merupakan seorang pemain muda berbakat yang bisa dikatakan sebagai penggawa masa depan berusia 19 tahun yang baru saja mendapat kesempatan emas untuk merambah dunia sepak bola profesional di lewat jalur Major League SMP di Amerika Serikat, salah satu kompetisi top dunia yang terkenal sangat kompetitif dan menjadi pijakan utama bagi para pemain muda berbakat di Amerika Utara. Ia baru saja dipilih secara resmi oleh klub Colorado Rapids di ajang bergengsi MLS Super Drive 2026, sebuah prestasi yang membuktikan betapa besar harapan dan kepercayaan yang dipasangkan kepadanya. Sebelumnya, ia menimba ilmu sekaligus mengasah kemampuan bermain di level perguruan tinggi di tim sepak bola universitas bergengsi Georgetown University, yang sudah dikenal luas memiliki program pengembangan atlet sepak bola yang canggih, terpadu, dan kompetitif, sehingga membentuk karakter dan teknik bermain yang solid bagi para mahasiswa atlet yang berpartisipasi. Yang menjadikan Mitchell Baker sosok yang sangat menarik dan layak diperhitungkan, bukan hanya karena usianya yang sangat muda dan penuh prospek cerah di masa depan, tetapi juga karena penampilan fisiknya yang luar biasa menonjol di atas rata-rata. Dengan tinggi badan mencapai 196 cm, Baker bukan hanya mengandalkan teknik dan kecerdasan bermain, tetapi juga memiliki keunggulan fisik yang jarang dimiliki oleh pemain sebayanya, memberi nilai tambah saat bertanding. Postur tubuhnya yang menjulang tinggi ini membuatnya menjadi ancaman serius di kotak penalti lawan dengan kemampuan memenangkan duel udara secara mudah dan efektif, serta menjadi penyerang yang sulit dihentikan oleh bek lawan akibat kombinasi fisik dan skill yang dimilikinya, sehingga bisa menjadi target utama dalam situasi bola mati dan peluang mencetak gol. Selain itu, kemampuan mencetak gol Mitchell Baker juga sangatlah fenomenal dan patut mendapat perhatian khusus, terukur dari catatan gol yang menakjubkan saat ia masih berkompetisi di level junior dan perguruan tinggi. Ia berhasil mencetak rekor gol terbanyak dalam sejarah klub Northwood atau Blackrock dengan pencapaian spektakuler sebanyak 141 gol hanya dalam kurun waktu 2,5 tahun saja. Catatan ini bukan hanya sekedar angka biasa atau statistik kosong, melainkan bukti nyata bahwa sosok ini merupakan mesin gol yang super produktif, konsisten, dan memiliki insting mencetak gol yang tajam, suatu hal yang tentunya mampu menjadi aset berharga dan solusi ampuh bagi tim manapun yang diperkuatnya di masa depan, khususnya timnas Indonesia yang tengah mengincar peningkatan performa lini depan. Walaupun prediksi awal mengindikasikan bahwa Mitchell Baker kemungkinan besar akan terlebih dahulu dilibatkan di tim nasional kelompok umur atau skuad U23 untuk menambah pengalaman dan beradaptasi dengan atmosfer kompetisi sepak bola internasional. Namun kehadirannya bersama dengan Luke Vickery di dalam skuad pelatih John Hartman diyakini akan menambah kapasitas lini depan timnas Indonesia secara signifikan. Mereka bukan sekedar pemain biasa yang baru datang, melainkan merupakan senjata ampuh yang punya potensi besar mengguncang pertahanan lawan dan menciptakan situasi menekan yang sangat menguntungkan timnas Indonesia dalam berbagai pertandingan, sehingga menghadirkan warna dan dinamika baru dalam gaya bermain skuad Garuda. Apabila seluruh proses naturalisasi kedua pemain berbakat ini berjalan tanpa kendala yang berarti dan birokrasi dan administrasi dapat diselesaikan dengan cepat dan lancar, bukan tidak mungkin Luke Vickery dan Mitchell Baker sudah dapat langsung memperkuat skuad timnas Indonesia pada dua laga krusial yang telah menanti dalam agenda FIFA Matchday bulan Juni mendatang. Pertandingan penting pertama adalah saat menghadapi tim tangguh Oman pada tanggal 5 Juni, diikuti ujian berat menghadapi Mozambik pada tanggal 9 Juni. Kehadiran mereka dalam pertandingan-pertandingan ini bukan hanya sekedar harapan besar semata bagi para penggemar dan pendukung setia, tetapi juga menjadi berita bagus dan energi positif yang dapat mengangkat semangat skuad di tengah persaingan sengit dan tantangan berat yang dihadapi tim nasional. Langkah naturalisasi ini menandai sebuah babak baru dan terobosan penting dalam strategi pembinaan timnas Indonesia yang kini berani melirik dan memanfaatkan talenta-talenta berbakat berdarah keturunan Indonesia yang memiliki kualitas tinggi dan pengalaman bermain di luar negeri.
kembali. Dengan cara ini, upaya memperkuat skuad diharapkan dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan membuahkan hasil yang maksimal pada ajang kompetisi internasional di masa mendatang. Hal ini sekaligus menjadi sinyal yang kuat bagi negara-negara lain di kawasan dan dunia, bahwa Indonesia sudah mulai serius dan tidak main-main dalam upaya bersaing di level dunia, memanfaatkan segala peluang dan potensi yang ada, agar dapat membawa sepak bola nasional tanah air melesat ke puncak prestasi yang lebih gemilang dan dihormati. Secara keseluruhan, berita ini tidak hanya memberikan harapan baru dan optimisme tinggi bagi para penggemar. Persaingan makin gila. Asnawi dan Arhan terancam tersapu pemain naturalisasi. Masa suram Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan yang kian tenggelam dari timnas Indonesia. Akankah mereka mampu membalikan keadaan di era John Herdman? Kedua bintang sepak bola Indonesia yang dulunya sangat bersinar dan menjadi andalan di skuad merah putih, yakni Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan, saat ini tengah menghadapi masa tersulit dalam perjalanan karir profesional mereka. Masa sulit ini terjadi setelah mereka mengalami cedera serius yang tidak hanya menghentikan langkah mereka sementara, namun juga menghadirkan tantangan besar untuk bisa kembali ke panggung utama sepak bola nasional. Cedera yang cukup parah ini menuntut proses pemulihan yang panjang dan melelahkan, sehingga berpotensi besar mengikis peluang mereka untuk tampil kembali di posisi utama timnas Indonesia. Di sisi lain, kompetisi di dalam tim nasional juga semakin ketat dengan hadirnya para pemain muda dan naturalisasi yang sangat kompetitif, sehingga membuat persaingan memperebutkan tempat di skuad utama menjadi semakin sulit untuk ditembus. Dalam kompetisi Liga Thailand yang sedang berlangsung pada musim ini, nasib kurang beruntung dialami oleh kedua pemain tersebut, yang secara tidak langsung memberikan dampak negatif terhadap reputasi dan karir mereka. Contohnya terlihat jelas pada kasus Asnawi Mangkualam, yang dengan berat hati harus mengakhiri musim lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Hal ini terjadi setelah ia mengalami cedera ACL atau Anterior Cruciate Ligament yang cukup serius pada lutut kanannya. Cedera ACL selalu dianggap sebagai salah satu cedera paling berat dalam sepak bola, karena bukan hanya memerlukan proses penyembuhan yang lama, tapi juga harus menjalani operasi yang beresiko dan melalui tahap rehabilitasi yang memerlukan kesabaran dan disiplin tinggi. Akibatnya, harapan agar Asnawi tetap segera kembali menunjukkan performa terbaiknya di lapangan terpaksa harus tertunda lebih lama daripada yang diperkirakan sebelumnya, sehingga menambah beban mental dan fisik yang harus ia tanggung. Tidak berbeda jauh dengan nasib yang menimpa Asnawi, Pratama Arhan juga harus merasakan penderitaan yang hampir setara beratnya dengan mengalami cedera pada meniskus lutut kanannya. Cedera tersebut mengharuskan Arhan menjalani operasi medis yang cukup serius guna memulihkan kondisi lututnya. Kondisi ini membuat Arhan kehilangan banyak waktu berharga bermain, bahkan harus absen hingga akhir musim kompetisi berjalan. Ketidakhadiran dalam banyak pertandingan ini jelas memberikan dampak negatif terhadap karirnya, terutama mengingat tingkat persaingan pada posisi bek kiri di timnas Indonesia saat ini sangat ketat dan penuh dengan pemain berkelas. Kondisi seperti ini jelas menjadi pukulan berat yang wajib dihadapi Arhan dengan perjuangan dan mentalitas yang tangguh agar mampu melewati masa-masa sulit dan bisa kembali bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Muncul sebuah pertanyaan besar yang sampai saat ini masih menggelayut di benak para penggemar sepak bola Indonesia dan pengamat olahraga tanah air, yaitu bagaimana sebenarnya nasib dan masa depan dari kedua pemain yang dulu menjadi ikon, serta mempunyai catatan penampilan caps tertinggi di tubuh timnas Indonesia tersebut. Apakah mereka masih memiliki peluang dan tenaga untuk berjuang keras dalam menembus kembali skuad utama timnas Indonesia di era kepelatihan baru yang dipimpin oleh John Herdman, sosok pelatih yang dikenal dengan filosofi dan gaya permainannya yang kompetitif, modern, serta menerapkan disiplin tinggi. Masa depan mereka seolah menjadi misteri, mengingat tantangan dan persaingan yang semakin berat. Melihat perjalanan karir kedua pemain ini, nasib yang menimpa mereka memang sangat mirip dan menunjukkan ironi yang cukup dalam. Pada masa lalu, khususnya ketika masih berada di bawah asuhan pelatih Sintayong yang membawa revolusi signifikan pada timnas Indonesia, keduanya menjadi sosok penting dalam skuad. Bahkan mereka menjadi pilihan utama yang sulit tergantikan dalam berbagai pertandingan internasional. Namun sayangnya, setelah pelatih asal Korea Selatan tersebut digantikan pelatih baru, realita pahit harus mereka terima. Keduanya justru mengalami penurunan status dan secara perlahan mulai terpinggirkan dari skuad utama, seolah kehilangan pijakan dalam dunia sepak bola yang selama ini mereka cintai dan perjuangkan.
Data dan catatan terakhir memperlihatkan bahwa Asnawi dan Arhan sama-sama tercatat terakhir kali bermain di ajang bergengsi Piala AFF 2024. Ajang ini seharusnya menjadi panggung emas bagi keduanya untuk membuktikan kualitas dan sekaligus memperbaharui kiprah mereka di kancah internasional. Namun, alih-alih bisa membangun momentum kuat melalui turnamen tersebut, kedua pemain justru terdorong perlahan ke pinggir lapangan. Seiring berjalannya waktu, perubahan pelatih, serta visu manajemen federasi yang membawa arah baru bagi timnas Indonesia. Faktor-faktor inilah yang membuat peluang mereka untuk kembali tampil sebagai figur sentral mulai menghilang. Sebelum menghadapi masa suram seperti sekarang, Asnawi sempat mendapatkan kepercayaan luar biasa dari pelatih Sintayong. Bahkan ia diberikan tugas mulia sebagai kapten atau pemimpin tim nasional, sebuah kehormatan besar dalam dunia sepak bola. Namun sayangnya, momentum tersebut berakhir dengan cukup tragis saat pertandingan krusial melawan China dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut menjadi laga terakhir di mana Asnawi menjabat sebagai kapten dan sumber inspirasi bagi rekan-rekannya di lapangan. Setelah itu, kiprah dan posisinya di skuad timnas Indonesia mulai mengalami penurunan secara drastis dan berkelanjutan. Tidak jauh berbeda, Pratama Arhan juga sempat mendapat kesempatan bermain lebih lama, meskipun situasinya mirip dengan Asnawi. Arhan catat terakhir kali merasakan menit bermain ketika timnas Indonesia menghadapi Saudi Arabia pada November 2024 dalam rangkaian lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun waktu terus berjalan cepat dan posisi Arhan di skuad senior pun perlahan terancam hilang. Terlebih kondisi cedera yang membelenggu tubuhnya membuat langkahnya terhambat untuk berkembang lebih jauh di level internasional yang semakin kompetitif dan menuntut fisik prima. Walaupun jumlah penampilan mereka kepada timnas Indonesia cukup impresif, dengan Pratama Arhan mengantongi 50 caps sejak debutnya pada Mei 2021, sementara Asnawi Mangku Alam sudah mencatatkan 48 caps sejak Maret 2017. Catatan gemilang tersebut ternyata tidak mampu mengamankan posisi mereka di tengah situasi yang semakin sulit dan gejolak dalam tubuh tim nasional. Hanya mengandalkan semangat dan reputasi tidak cukup bila mereka harus bersaing dengan generasi baru pemain yang muncul dengan kualitas tinggi dan kondisi fisik yang tidak lagi mendukung penampilan maksimal mereka. Hal ini menjadi tantangan terbesar yang harus mereka hadapi jika ingin bertahan sebagai pemain elit. Setelah era kepelatihan Sintayong berakhir, kenyataan pahit harus diterima kedua pemain ini dengan berat hati. Di bawah kendali pelatih baru Patrick Clifford, keduanya gagal menembus kembali skuad utama timnas Indonesia. Keputusan ini menjadi pukulan keras yang sekaligus memberi gambaran betapa keras dan tanpa kompromi persaingan di dalam tim nasional. Secara cepat, posisi mereka tergeser oleh pemain lain apabila performa dan kondisi fisik tidak memenuhi standar tinggi yang ditetapkan oleh sang pelatih. Situasi seperti ini menunjukkan betapa ketatnya perjuangan menjadi pemain inti di tim nasional. Memasuki tahun 2025, perjuangan Asnawi dan Arhan untuk kembali bergabung bersama timnas Indonesia menghadapi hambatan besar yang bertubi-tubi dan penghalang kuat yang sulit untuk mereka lewati. Cedera serius yang menimpa mereka bukan sekedar membuat keduanya kehilangan waktu bermain berharga, melainkan juga merusak ritme serta mengurangi kepercayaan diri yang sangat penting dalam sepak bola profesional, di mana kepercayaan diri dan kondisi fisik optimal merupakan kunci utama dalam kompetisi tingkat tinggi. Tekanan mental yang ditanggung jelas sangat berat dan mesti dihadapi dengan mental baja agar mampu bertahan dan berkompetisi. Karena kondisi tersebut, mereka harus rela melewatkan kesempatan emas untuk tampil di sejumlah turnamen penting dan krusial seperti putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan serangkaian pertandingan penting FIFA Series 2026. Ketidakhadiran Asnawi dan Arhan dalam momen-momen krusial ini jelas menjadi kerugian besar, tidak hanya bagi karir mereka secara pribadi, tetapi juga bagi timnas Indonesia yang sangat membutuhkan pengalaman dan kualitas yang selama ini dibawa oleh kedua pemain tersebut di dalam skuad. Situasi persaingan yang semakin memanas dan ketat semakin memperparah keadaan mereka. Kini di posisi yang sama muncul pemain-pemain naturalisasi berkualitas yang siap mempersempit peluang para pemain lokal sebelumnya, termasuk Asnawi dan Arhan, untuk kembali masuk dalam daftar pemain inti yang dipanggil oleh pelatih. Fenomena ini menandakan betapa ketatnya perjuangan menjadi pemain inti di tim nasional.